Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nerlis? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini Bu. Baik Bu. Baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, khususnya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Saya juga akan memperhatikan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi, Bu? Mungkin kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oh, bagus ya Bu. Terakhir, indikator seperti apa yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Saya ingin coaching kali ini bisa membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya atau setidaknya menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, Bu. Baik Bu, demikian dulu pra-observasi kali ini ya Bu. Silahkan Ibu melanjutkan untuk melakukan coaching terhadap coach Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya, Bu. Sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nerlis. Ya. Begini Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miranti, silakan Bu Miranti, apa yang ingin Bu sampaikan? Ini terkait dengan metode pembelajaran di sekolah, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Ceramah terus Bu. Padahal zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin berkembang, tapi guru-guru masih enggan berlatih dari metode lama. Jadi nampaknya pembelajaran jadi kurang bervariasi, Bu. Oke, Bu Miranti. Jadi yang saya tangkap di sini, permasalahan Bu Miranti yang hadapi, pembelajaran kurang bervariatif, baik dari sisi metode, Janganlah model ngomong, maupun Nak, media. Bunda Terus perlu dari nih, percakapan ini, apa yang Ibu ingin dapatkan, Bu? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oh, baik. Perubahan apa yang ingin Bu Miranti inginkan? Saya ingin metode, model, dan media pembelajaran yang bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran yang sedang banyak digunakan atau setidaknya membuat slide presentasi PowerPoint. Jadi tidak hanya mengandalkan ceramah saja, Bu. Oke. Penggunaan metode, model, atau media yang bervariasi ini bisa kita katakan sebagai kondisi yang ideal ya, Bu. Nah, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekolah Ibu ini sekarang ada di level berapa, Bu? Sepertinya masih di level 5, Bu. Kebanyakan guru di sekolah itu adalah guru senior, jadi untuk naik ke level yang lebih tinggi itu cukup sulit. Oke, kalau begitu, kira-kira level berapa yang ingin yang bisa Bu tingkatkan agar
perubahan itu nyata, Bu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, Bu. Level yang lebih tinggi akan sulit dicapai mengingat kondisinya. Tapi saya pikir level 7 misalnya mungkin lah, Bu. Masih mungkin ya. Jadi, oke, kalau begitu, kalau ingin mencapai level 7, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya, Bu. Iya, nak Tapi banyak mungkin lah. bisa dimulai dengan Tapi Bunda sedang belajar. mentoring atau pendampingan individu bergantian dengan rekan guru secara face to face, Bu. Oh ya, baik. Selain mentoring, apakah ada kira-kira strategi lain yang mungkin bisa Ibu terapkan begitu? Kalau bukan mentoring, mungkin bisa saya konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk mengadakan pelatihan atau workshop, khususnya untuk peningkatan kompetensi dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, Bu. Oke, jadi ada 3 opsi ya, Bu. Mentoring, pendampingan individu, dan pelatihan. Kira-kira dari ketiganya mana yang paling mungkin terrealisasi lebih cepat, Bu? Sepertinya monitoring, Bu. Kalau untuk pelatihan Ya, atau mentoring. workshop perlu persiapan yang matang, waktu yang cukup, dan biaya serta narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini monitoring sepertinya lebih memungkinkan. Oke, jadi mentoring ya, Bu. Baik, kira-kira mentoring apakah Bu Miranti memerlukan dengan mentoring Bu Miranti memerlukan siapa? Mungkin nanti saya minta bantuan tim guru yang ahli dalam IT atau yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif seperti Bu Amilah dan Pak Hakim, Bu. Oke, berarti Bu Miranti akan melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi ya. Kira-kira kapan akan direalisasikan nih, Bu? Insya Allah minggu depan, Bu. Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah terlebih dahulu. Ya, oke, bagus sekali Bu Miranti. Nah, dari percakapan ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara menciptakan perubahan di sekolah dengan mentoring, dibantu teman guru yang ahli dalam media pembelajaran, Bu. Oke, alhamdulillah. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Miranti. Semoga dengan mentoring, rencana Bu Miranti mentoring ini berjalan lancar dan membawa perubahan yang diinginkan. Saya terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu, dukungannya. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat. Ya, sama-sama Bu Miranti. Jika ada yang ingin diceritakan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Nah, kalau begitu kita tutup obrolan kita dulu ya Bu Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nerlis. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Miranti. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu sebagai bentuk dari refleksi kegiatan kita hari ini Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu di coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Bu.
menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dengan alur tersebut saya berusaha menggali Bu Miranti untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Nerlis. Menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Nerlis dan Bu Miranti tadi sudah berjalan baik ya, Bu. Dan alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Bu Nerlis juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Miranti, sehingga Bu Miranti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, Bu, pertanyaan terakhir ya, Bu, sebelum kita tutup. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Bu? Oke, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Nah, itu ya, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nerlis. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lucy. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini. Baik, Bu. Oke, pada coaching kita hari ini khususnya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Saya juga akan memperhatikan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Lucy. Potensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Ibu Ulfa, pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya, bagus sekali Ibu Ulfa. Terakhir, indikator seperti apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu Lucy. Saya ingin coaching kali ini bisa membantu coachee menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Atau setidaknya menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, Bu Lucy. Oke, baik Ibu. Demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melanjutkan untuk melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih ya Bu Lucy atas kesempatannya. Iya, sama-sama Ibu Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rom. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik Bu, berkat doa Ibu. Bagaimana dengan kabar Bu Ulfa sendiri? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat juga, Pak. Jadi ada apa nih Pak Rom datang ke ruangan saya? Apakah ada hal yang ingin dibicarakan, Pak? Iya Bu, begini, saya ada sedikit masalah Bu. Meski sedikit, namun terpikir terus Bu. Akhirnya membuat perasaan saya gelisah sehubungan dengan masalah saya. Bolehkah saya sharing dengan Ibu? Oh, boleh, Pak. Jadi apa nih masalah yang Pak Rom ingin ceritakan? Iya Bu, begini Bu, di kelas saya ada satu orang siswa yang akhir-akhir ini sering datang terlambat Bu. Dan ketika belajar sering melamun. Ketika ada tugas jarang mengerjakan. Padahal anak ini sebelumnya sering datang di awal dan lumayan aktif di kelas Bu.
Oh, jadi ada siswa Pak Rum yang datangnya biasanya di awal ya Pak dan aktif dalam pembelajaran, sekarang menjadi melamun saat belajar, sering terlambat dan jarang mengerjakan tugas ya Pak. Kira-kira kenapa ya Pak siswa Bapak ini melakukan hal seperti ini Pak? Itu dia permasalahan saya, Bulpa. Saya sudah pernah memanggil siswa saya dan diajak berbincang. Namun sejauh ini, yang saya lihat dan saya amati, namun sampai hari ini belum ada perubahan. Malah, ketika saya perhatikan di hari-hari berikutnya, siswa yang semakin murung dan sering terlambat, Bulpa. Menurut saya, apa ada sesuatu yang disembunyikan oleh siswa itu ya, Bu? Sudah dipanggil tapi masih kondisinya belum juga berubah ya Pak. Menurut Pak Rum, apa tindakan yang akan Pak Rum ambil melihat kondisi Bapak sekarang? Apakah Pak Rum akan mengabaikan atau membiarkan saja masalah siswa Bapak ini, Pak? Tidak, Bu. Saya tidak akan membiarkan hal tersebut, Bu, tanpa ada solusi. Itulah yang saya pikirkan untuk mencari solusinya, Bu. Sebenarnya Pak Rum memiliki siswa yang punya masalah apa ya, Pak? Apa sih sebenarnya yang Pak Rum inginkan dari siswa Bapak ini? Saya ingin siswa saya kembali seperti dulu lagi, Bu. Datang tepat waktu, kembali aktif lagi di kelas, Bu. Saya khawatir dengan siswa saya ini, Bu. Oh, berarti Pak, masalah ini sudah terjadi berapa lama ya, Pak? Sekitar 1 bulan ini, Bu. Sebelumnya sudah pernah saya lakukan segitiga restitusi, Bu. Namun, belum berubah juga. Wah, bagus ya, Pak. Bapak sudah menggunakan segitiga restitusi juga ya, Pak. Bagus sekali, Pak Rum. Jadi, kira-kira melihat kondisi ini, apa tindakan yang akan Pak Rum lakukan berikutnya, Pak? Yang akan saya lakukan adalah mencari waktu yang nyaman sehingga dapat berbicara dengan siswa saya dari hati ke hati. Dan apalagi memungkinkan, saya juga akan mengajak keluar dari lingkungan sekolah karena sebelumnya saya panggil ke kantor siswa saya masih belum terbuka, Bu. Oh, kemungkinan karena guru, bisa jadi anak Bapak malu ya, Pak. Ini kejadian di kelas berapa ya, Pak? Di kelas saya, Bu, kelas 11. Oh, berarti ini cukup serius ya, Pak. Seandainya masalah ini tidak dapat diatasi, adakah planning Pak Arum yang lain untuk menyelesaikannya, Pak? Ada, Bu. Saya akan mendatangi rumahnya, kemudian berbicara dengan orang tua siswa saya. Saya juga akan berusaha bersama orang tuanya menyelesaikan masalah siswa saya ini, Bu. Wah, saya rasa itu tepat ya, Pak. Karena kita tidak tahu siswa kita ini seperti apa ya, Pak. Keluarganya bagaimana, berasalnya dari mana, dan bagaimana kesehariannya. Dari alternatif ini, Pak Rum dapat mendiskusikan dengan orang tuanya. Jadi Pak Rum, kapan nih Pak Rum akan melaksanakan planning tersebut? Secepatnya, Bu. Insya Allah besok langsung saya terapkan, Bu. Wah, secepatnya ya Pak. Jadi ada dua kemungkinan yang akan Bapak terapkan. Yang pertama bicara dari hati ke hati dengan orang tuanya, dengan anaknya, kemudian datang ke rumahnya ya Pak. Apa ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak bagikan? Bagaimana kalau ada pemantauan dengan siswa ini, Bu? Wah, pemantauan yang bagaimana nih Pak? Kan kita sudah komunikasi dengan orang tuanya. Artinya, pasti akan ada komitmen antara kita dengan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya akan menjadi pemantau untuk perubahan yang terjadi dari anak itu, Bu? Wah, bagus sekali itu Pak. Jadi orang tuanya langsung dilibatkan untuk melihat perkembangan anak. Saya setuju sekali ya Pak. Saya rasa itu bisa diterapkan Pak. Semoga apa yang ingin Bapak realisasikan ini lancar ya Pak. Siswa Bapak pun bisa kembali seperti yang Pak Rum inginkan. Amin, Bu. Mudah-mudahan siswa saya bisa seperti dulu lagi, Bu. Jadi sekarang ini bagaimana nih perasaan Pak Rum setelah berbagi dengan saya? Alhamdulillah saya menjadi lega dan plong, Bu. Terima kasih banyak. Bagaimana Wah, kalau tidak ada Ibu? minggu depan kita bicara lagi ya Pak. Saya ingin tahu bagaimana progres Pak Rum dalam menangani masalah siswa Bapak ini ya Pak. Baik, Bu. Minggu depan saya siap, Bu. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Rum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam, Bu Lucy. Iya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Rum. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Baik, Bu Lucy. Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Bu. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dengan alur tersebut, saya berusaha menggali Pak Rum untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke, baik Bu Ulfa. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Ibu Ulfa dengan Pak Rum itu sudah berjalan dengan sangat baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, Bu Ulfa juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rum ya. Nah, sehingga Pak Rum bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, Ibu Ulfa. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, Bu Lucy, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses Tirta ini seperti apa, Bu, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya, Bu. Nah, itu ya Bu ya. Iya, Semoga Bu. kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lucy. Sama-sama Ibu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama, kita yang Ya, akan diskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini. ya Pak. Nah, pada coaching kita hari ini, khususnya saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Saya juga akan memperhatikan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan bagaimana Kuci menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa, sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasikan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, yang terakhir, indikator seperti apa yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini bisa membantu coach menemukan solusi dari permasalahan atau setidaknya menemukan langkah-langkah untuk permasalahannya, Pak. Baik, Bu. Demikian dulu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melanjutkan untuk melakukan coaching terhadap coach ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Miranti.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Bu, ada yang ingin saya sampaikan, Bu. Iya, apa itu, Bu, kalau boleh saya tahu? Ini terkait dengan metode pembelajaran di sekolah, Bu. Saya Iya. perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, ceramah, terus-menerus gitu, Bu. Padahal zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin berkembang. Tapi guru-guru masih enggan beralih dari metode lama. Jadi pembelajarannya kurang bervariasi, Bu. Oke, jadi yang saya tangkap dari permasalahan yang Ibu Arya sampaikan adalah pembelajaran kurang bervariatif, baik dari sisi metode, model, maupun media dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Baik, perubahan apa yang Bu Maria inginkan? Saya ingin metode, model, dan media pembelajaran lebih bervariatif, Bu. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran yang sedang banyak digunakan, atau setidaknya membuat slide presentasi PowerPoint, Bu. Jadi tidak hanya mengandalkan ceramah saja. Penggunaan metode, model, atau media yang bervariasi. Ini bisa kita katakan sebagai kondisi yang ideal ya, Bu. Kalau diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekolah Ibu sekarang ada di level berapa ya, Bu? Sepertinya masih di level 5 ya, Bu. Karena kebanyakan guru di sekolah itu adalah guru senior, Bu. Jadi untuk naik level yang lebih tinggi itu agak cukup sulit, Bu. Kalau begitu, kira-kira level berapa yang bisa ditingkatkan agar ada perubahan yang nyata, Bu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, Bu. Karena level yang lebih tinggi akan sulit dicapai mengingat kondisi di sekolah saya, Bu. Tapi saya pikir level 7 ini masih bisa, Bu. Kalau ingin mencapai level 7, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut, Bu? Sebenarnya saya masih memikirkannya, Bu. Tapi mungkin bisa mulai dengan mentoring atau pendampingan individu bergantian dengan rekan guru secara face to face, Bu. Selain mentoring, apakah ada strategi yang lain mungkin bisa Ibu pakai atau terapkan? Kalau bukan mentoring, mungkin bisa saya konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk mengadakan pelatihan atau workshop, Bu. Khususnya untuk meningkatkan kompetensi dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, Bu. Jadi ada 3 opsi ya, Bu. Mentoring, pendampingan, pelatihan. Kira-kira dari ketiganya, mana yang paling mungkin terrealisasi dengan cepat, Bu? Sepertinya mentoring ya, Bu. Kalau untuk pelatihan atau workshop, perlu persiapan matang, waktu yang cukup dan biaya, serta narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mentoring lebih memungkinkan bagi saya, Bu. Untuk mentoring, apakah Bu Maria memerlukan dukungan dari siapapun? Mungkin nanti saya minta bantuan teman guru yang ahli dalam IT, Bu, atau yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif, seperti Bu Intan dan Bu Husnul di sekolah saya, Bu. Berarti Bu Maria akan melakukan mentoring dengan berkolaborasi ya. Kira-kira kapan akan direalisasikan, Bu? Insya Allah minggu depan ya, Bu, saya akan berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah saya terlebih dahulu, Bu. Bagus sekali, Bu Maria. Dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara menciptakan perubahan di sekolah dengan mentoring, Bu, dibantu teman guru yang ahli dalam media pembelajaran. Alhamdulillah. Saya tunggu kabar selanjutnya ya, Bu Maria. Semoga rencana mentoring berjalan dengan lancar dan membawa perubahan yang diinginkan.
Terima kasih banyak ya Bu Miranti atas waktu dan dukungannya. Semoga apa yang saya lakukan nantinya bisa bermanfaat ya Bu Miranti. Sama-sama, Bu. Jika ada yang ingin diceritakan lagi, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Baik Bu Miranti, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Miranti. Terima kasih, Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Maria. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, refleksi ya. Yang pertama, Ya, Pak. apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai atau yang diinginkan di coaching ini? Oke, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, saya berusaha menggali Bu Maria untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi, Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Ibu Miranti dengan Bu Maria sudah berjalan dengan baik. Dan alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bu Maria, sehingga Bu Maria bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.